Nama saya Didin Abdurrahman. Saya asli Jawa Barat. Saya lahir di Bogor. Saya sekarang sedang kuliah di Universitas Cokro Aminoto semester 6. Saya ngambil jurusan pendidikan, Kaprodi PPKN. Saya tunanetra itu dari kecil ya. Dulu belum parah, cuman sedikit berkurang. Ada ganjalan di sini, ada putih ya, dua-duanya. Itu yang menghalangi penglihatan saya. Umur 8 tahun saya kecelakaan, jatuh dari sepeda motor waktu itu. Itu yang membuat semakin berkurang. Kombinasi itu antennya panjang, pendek betul enten. Ketika kita mengalami suatu kekurangan, suatu ketunanetraan, kita banyak merenung bagaimana ketika kita dengan keadaan kekurangan seperti ini, kita ada nilai lebih dari orang lain. Kekurangan yang unik itu akan menjadi tujuan objek siapapun yang akan melihat. Dan pada umumnya orang akan minder ketika seperti itu. Dan penglihatan orang kan beda-beda. Mungkin ada yang kagum, ada yang kok dia seperti itu ya, ada yang aneh. Cuman menurut saya itu suatu hal yang unik gitu loh. Jadi ketika saya ditanya kalau di kampus entah dimanapun sama teman-teman, kamu nggak minder dengan keadaanmu yang seperti ini? Saya hanya menjawab, Allah telah memberikan saya seperti ini. Sebenarnya suatu pembelajaran buat teman-teman semua. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti contoh di taman ada bunga. Dari sekian banyak bunga itu ada satu bunga yang berbeda, otomatis objek seseorang itu akan tertuju pada bunga tersebut. Sama seperti saya memiliki kekurangan seperti ini. Dan saya bangganya ketika ada kesusahan dari keluarga, entah orang tua, saya meskipun anak paling kecil, bangganya saya sudah mampu membantu beliau untuk dalam arti dari segi pengobatan, di samping biaya kuliah, saya mampu mengirimi kedua orang tua juga untuk mereka biaya berobat. Karena prinsip saya bekerja bukan untuk diri saya sendiri, untuk diri pribadi, tapi saya bekerja untuk keluarga dan orang lain. Bagi difabel sendiri untuk di Jogja itu bisa dibilang apa ya, dikatakan welcome banget karena di samping kota pelajar, untuk Jogja sendiri kalau untuk difabel sudah seperti kota inklusif. Saya sendiri pernah sering membuktikan bahwa ketika ke suatu tempat pasti ada orang yang menanyakan dan istilahnya welcome banget lah kalau untuk di sini. Karena saya sudah ke beberapa provinsi selain di Jogja, entah itu FLS 2N maupun kegiatan-kegiatan seminar di provinsi lain, saya belum menemukan tempat se-welcome di Jogja. Akhirnya dari rekomendasi teman, saya berpikir melanjutkan kuliah di Jogja adalah sesuatu hal yang menurut saya tepat. Ketika kita mau belajar untuk meminimalisir kekurangan tersebut, insya Allah paling tidak kita 75% kita bisa menggunakan apapun dengan kemandirian kita sendiri. Kita tetap butuh pendampingan dari, kalau bahasanya kita orang memiliki kesempurnaan dalam fisik itu orang awas ya yang melihat. Kita tetap butuh mereka. Tetapi untuk mobilitas, untuk sosialisasi, untuk transaksi, kita bisa sendiri, seperti menggunakan gadget sekarang, menggunakan laptop, terus berselancar di media sosial, itu sudah hal yang biasa kalau untuk zaman teknologi seperti ini. Karena dulu ketika di sekolah kita dibekali ada namanya pelajaran orientasi mobilitas. Di situ ada pengalaman bagaimana kita diajar dari perjalanan
kita jalan di tempat yang sangat biasa, terus kita berjalan sampai kita jalan di hal-hal yang paling curam, seperti kita bagaimana merambat di pinggir sungai. Kalau di kota mungkin enak, semuanya landai. Tapi ketika di pedesaan-pedesaan itu, bahkan ada teman-teman tunanetra yang rumahnya di atas perbukitan, mereka karena terbiasa dengan keadaan seperti itu, mereka cepat. Jadi waktu di Nusa Tenggara Barat saya telusuri tempat yang memang agak terjal kayak gitu, karena untuk melatih diri kita, paling tidak seperti yang saya bilang tadi, mengurangi untuk terlalu bergantung terhadap orang lain. Karena segala sesuatu itu pasti kita juga butuh dengan diri sendiri, tidak hanya merepotkan orang lain. Mungkin kalau punya teman 1-2 kali kita masih bisa minta tolong, tapi kalau terlalu sering kan kita juga tidak enak. Jadi dari pelajaran orientasi mobilitas itu, dari sosialisasi komunikasi kita dengan masyarakat, justru itu ditekankan oleh pelajaran tersebut. Karena bagaimanapun justru dengan kekurangan inilah kita mampu menunjukkan bahwa oh ini loh saya bisa, saya mampu untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain, dan untuk menunjukkan bahwa kami bisa. Tuliskan sejuta puisi, yakinkanmu membalas cintaku. Hentikan denyut nadi jantungku, betapa suci hatiku, menuliskan merelakan hidupku hanya demi cintamu bisa Saya di sini di samping di Malioboro ya, menjadi musisi jalanan. Saya juga ada kegiatan organisasi namanya Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Saya diangkat jadi sekbid pendidikan di Pertuni tersebut. Kalau di komunitas Malioboro sendiri di Jaya Musik ini, saya sebagai sekretaris. Terus di luar kegiatan itu juga ada akustik namanya Five Star. Di situ anggota saya personilnya semuanya tunanetra. Kita sudah berdiri sekitar 2 tahun kalau tidak salah. Keluarga saya juga awalnya kaget ketika tahu saya kerja seperti ini, menjadi musisi jalanan. Tapi ketika mereka melihat dari perkembangan saya seperti itu, terus mereka melihat positif menurut mereka dari diri saya. Dengan bekerja seperti itu saya bisa mengerti keadaan luar tuh seperti apa, keadaan di lapangan seperti apa, dan bisa memanage baik dari segi keuangan, dari segi waktu. Mereka welcome, dan mereka hanya mengatakan kalau itu terbaik buat kamu, lakukan selama kamu tidak merepotkan orang lain. Dari hasil di Malioboro juga, di samping saya untuk biaya kuliah untuk orang tua, saya alhamdulillah bisa menyicil sedikit demi sedikit. Akhirnya saya investasi modal seperti yang saya lakukan sekarang di Nusa Tenggara Barat. Saya bermain di handphone, saya tanam modal di salah satu teman yang ada di NTB sana, dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang. Karena saya berpikir tidak selamanya kita akan bekerja seperti itu, dan kita harus memiliki hal yang lebih begitu. Sekarang orang yang berderma terhadap saya, tapi suatu saat bagaimana caranya saya tuh bisa menjadi dermawan bagi orang lain. Dari saat ini saya sudah belajar sedikit demi sedikit. Ketika ada tetangga yang kesusahan, keluarga yang sakit, ketika dia mau pinjam uang,
saya mampu membantu. Dari situ saya belajar untuk berbagi. Karena prinsip saya ketika bekerja seperti ini, kalau kita mudah mengeluarkan uang, maka insya Allah masuknya juga akan mudah. Saya punya pacar ya, dia di NTB, kuliah di UIN. Dia ngambil jurusan bahasa Inggris di UIN Mataram sana. Dan selama 3 tahun saya pacaran sama dia, tahun keempat baru saya bisa ketemu. Memang dia dan keluarganya itu orang yang agamis ya menurut saya, karena entah dia mamanya, bapaknya, sampai kakaknya dan dia itu rata-rata tamatan pondok pesantren. Jadi ketika melihat suatu hal yang seperti saya, seperti ini, mereka jadikan suatu ibroh, suatu pembelajaran. Bahwa orang itu tidak hanya dilihat dari segi fisiknya saja, tapi kita harus melihat bagaimana orang tersebut mensikapi hidup itu. Dan dia mampu melakukan sesuatu, tidak selalu bergantung terhadap orang lain. Menghadapi teman-teman disabilitas netra terutama atau khususnya jangan dibelas kasihani, tapi dirangkul bersama bahwa teman-teman tunanetra ini adalah masyarakat Indonesia ya, masyarakat Indonesia yang juga harus diakui gitu. Kami ingin sekali para difabel itu dianggap sama, bukan dianggap beda ya. Memang beda dalam kemampuan, jelas karena kita kurang dalam penglihatan, tapi pastinya dalam kemampuan yang lain kita sama. Untuk semua orang yang melihat saya baik di sini maupun di luar, saya hanya berpesan, kami teman-teman difabel itu tidak ingin dikhususkan, tidak ingin dispesialkan. Karena kalau kita dikhususkan, kita nanti akan minder. Seperti contoh, kuliah harus memiliki ruangan khusus, harus memiliki dosen yang khusus. Tidak seperti itu. Kita hanya ingin diberikan kesempatan dan dihargai. Baik dari segi berkegiatan apapun, selama itu masih mampu kita lakukan. Begitu. Kita tidak ingin dispesialkan, dikhususkan. Oh, ini khusus untuk teman-teman difabel, dan alat peraganya pun khusus. Oke, ada beberapa hal yang seperti itu memang, tapi tidak semua apapun yang ada itu dikhususkan. Justru malah teman-teman difabel sendiri malah nanti akan minder. Cuman itu aja, tidak ingin dikhususkan, ingin diberikan kesempatan dan dihargai. Setiap apapun kreasi, apapun kreativitas, apapun keterampilan teman-teman difabel harus dihargai, karena di samping kita makhluk ciptaan Allah yang sama, hanya membedakan dari segi kekurangan fisik itu saja.